Nah, tapi kemudian ada hadis lagi mengatakan Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari golonganku, dari anak keturunanku ahlul bait, dan dia Allah akan islah, Allah akan reform, Allah akan perbaiki dia in one night, dalam satu malam. Katanya sebelum muncul beliau tuh ada pemimpin yang dicintai, yang kemudian akan dibunuh atau terbunuh gitu. Soal dia pemimpin atau tidak, wallahu alam. Pokoknya orang yang maksudnya bukan pemimpin ya, berarti orang yang mendapatkan hati banyak orang gitu. Ya. Jadi dan gini, membuat kemarahan orang banyak gitu. Jadi gini, ini juga ada bahasan di sini. Dengan subjudul tanda-tanda pendahuluan menjelang hadirnya atau kemunculan Al-Mahdi. Jadi beliau, Syekh Mubayyad, menyebutkan 6 poin. Pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. 2, fitnah ad-duhaima. Ya, nanti bisa kita bahas. Ya kan? 3, terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. Ya. 4, terjadinya peristiwa-peristiwa alami yang besar. Ya. 5, Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Taifah Mansurah itu adalah satu kelompok dari umat Islam yang selalu membela kebenaran, yang nggak ada cerita kalah gitu, ceritanya menang terus gitu, ya kan, dan nggak bisa dianiaya oleh siapapun yang berusaha menganiayanya gitu. Terus yang keenam, munculnya gunung emas dari balik Sungai Yufrat. Itu yang belum ya? Ya, yang belum kalau menurut hemat saya dari 6 ini bisa dikatakan tinggal 2 saja, yaitu terbunuhnya nafsun zakiyah sama munculnya gunung emas dari balik Sungai Yufrat. Nah, pertanyaan tentang nafsun zakiyah ini yang menarik. Ya, jadi kalau dulu ya kan, saya termasuk yang menduga kuat nafsun zakiyah itu jangan-jangan seperti sosok Zakir Naik misalnya, ya kan, atau sosok apa namanya, sebut saja dulu tuh ada seorang mujahid dari Palestina yang ikut jihad di Afghanistan, dan dia menjadi katakanlah sosok pengkonsolidasi mujahidin seluruh dunia, namanya Abdullah Azzam. Beliau dari Palestina, ya kan. Nah, terbunuhnya dia, gitu kan. Nah, tapi apa namanya, kok sekarang saya punya dugaan yang lain lagi, ya kan, yaitu sosok yang bukan saja dicintai umat Islam seluruh dunia, tapi bahkan umat non Muslim pun angkat topi sama dia, yaitu Abu Ubaidah. Nah, itu dia ya, aduh. Ya kan? Memang sepertinya sekarang ini kan yang melihat seperti sebuah fenomena baru gitu ya, bahwa kok tumen-tumenan gitu, superhero tuh bukan lagi Marvel yang begitu, apalagi di dunia barat gitu kan. Tiba-tiba bagaimana sikap mereka yang begitu dengan Sandra, begitu penuh cinta kasih, dan gak main sosmed gitu, jadi misterius gitu, penuh cinta kasih, adabnya luar biasa, dan keluarnya bukan dari mulut dia, dari testimoni yang disandra, itu menimbulkan kecintaan banyak orang itu kan. Bisa jadi juga kalau memang dipaparkan sama Ustadz bagaimana sosok yang bukan hanya umat muslim yang mencintai, tapi ternyata juga dicintai oleh di luar. Jadi dia benar-benar jadi representasi dari the oppressed people kan, masyarakat yang dizolimi, gitu. Dan dia tampil dengan ketegarannya, dan ibaratnya bedanya dia sebagai juru bicara mujahidin dengan juru bicara tentara Israel. Tentara Israel itu hampir selalu apapun yang dikeluarkan statement dari juru bicaranya itu selalu dipertanyakan, is it true? Or is this hoax gitu, ya kan? Iya, nggak jelas. Kadang-kadang konyol banget kan. Misalnya bukti bahwasanya di bawah rumah sakit Ashifa itu ada markasnya Hamas, itu buktinya dia lihat nih ada nih kertas nih tulisannya nih jadwal kapan tentara Hamas jadi pada meme itu. Nggak taunya di media-media Arab jadi bahan ketertawaan. Karena apa? Ternyata kalender. Bener itu. Banyak itu hal-hal yang kayaknya kita jadi ngerasa Israel ternyata nggak sehebat-hebat itu banget banyak bodohnya gitu. Iya, dan sementara Abu Ubaidah setiap dia ngeluarin pernyataan yang tentang kemenangan-kemenangan mujahidin itu langsung videonya keluar. Ya kan, video apa namanya, Al-I'lam Al-Askari itu, ya kan, media tentara mujahidin gitu, dengan segala bukti-bukti nyatanya gitu kan, kemampuan mereka menghancurkan tank, menghancurkan musuh gitu kan, itu begitu clear gitu, dan begitu honest gitu kan, jujur gitu, penuh kejujuran gitu. Nah, wallahu alam ya, kita tidak tahu apakah sosok Abu Ubaidah itulah nafsun zakiyah itu, tapi yang jelas kata Syekh Mubayyad, secara kronologinya begitu si nafsun zakiyah ini terbunuh, itu penduduk langit dan bumi marah, gitu. Dan saat itu juga ya Allah Taala akan menghadirkan sosok Al-Mahdi sebagai pengganti dan sekaligus penghibur, pelipur lara bagi umat Islam yang tiba-tiba
tadinya harapannya begitu besar kepada sosok ini gitu kan, nah bisa teralihkan. Karena apa? Karena sosok yang berikutnya justru adalah sang imam, sang pemimpin yang kita wajib berbaiat kepadanya kalau memang sudah datang kehadirannya. Berarti kalau memang ini nubuahnya sesuai dengan proses ini, yang akan dilantik pun sudah hidup berarti sekarang? Ya, kalau memang 2027 itu adalah jadwal penghapusan peta Israel dari peta dunia, iya dong. Udah matang berarti sekarang? Ya katakanlah begitu. Tinggal sosoknya siapa ini yang kemudian masih jadi misteri ini kan? Dan saya punya dugaan kuat bahwa memang sosok beliau ini, Al-Mahdi ini adalah sosok yang memang disengaja Allah dijadikan majhul, penuh misteri, penuh tanda tanya, justru dalam rangka Allah memelihara Al-Mahdi. Gitu. Jadi istilahnya gini, kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentunya orang lain juga tahu dia Al-Mahdi. Ya. Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh-musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, kira-kira diapain? Jadi selesaikan. Diselesaikan. Ya kan? Tapi Ustaz, kalau ada yang sudah menunjuk satu profil Ahmadi yang lagi berkeliaran claiming-claimingnya, Ustaz, apakah mungkin gitu? Kalau saya berpendapat justru pemahaman terhadap Al-Mahdi sebagai figur yang majhul, yang penuh misteri dan tanda tanya, itu semakin membuktikan bahwa semua klaim-klaim yang ada ini patah, gitu ya. Sekarang bayangkan, sosok Al-Mahdi ini dalam hadis itu dikatakan begini, akan terjadi chaos saat matinya seorang pemimpin. Dan hadis ini konteksnya konteks wilayah kepemimpinan yang mencakup 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Yang berarti tidak bisa tidak kalau dalam konteks geopolitik sekarang, negara yang mencakup Mekah Madinah mana? Mana? Arab. Kerajaan Arab Saudi kan, lebih tepatnya gitu kan. Nah jadi ibaratnya akan terjadi chaos saat matinya seorang raja Arab Saudi. Gitu. Nah kemudian seorang laki-laki dari Madinah akan lari menuju ke Mekah. Mencari apa? Mencari perlindungan. Ya kan, di mana? Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Karena ada hadis Nabi mengatakan barang siapa mandakhalahu kana aminan, barang siapa masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya kan, dia akan aman. Gitu. Nah, jadi laki-laki ini sadar dirinya itu dalam kondisi bahaya gitu, maka dia cari perlindungan ke apa namanya? Nah, pertanyaannya, kenapa kira-kira dia merasa dirinya dalam keadaan terancam? Ya, yang jelas ada kaitan dengan matinya sang pemimpin dan timbul chaos, ya kan, political chaos, economic chaos, social chaos gitu kan. Tapi yang jelas dia lari menuju ke Ka'bah. Nah, sesampainya di Ka'bah, rupanya ada sekumpulan orang-orang alim dan orang-orang soleh yang jumlah mereka seperti jumlah pasukan perang Badar, kata Nabi, 313 orang. 313, ya kan? Dan mereka ini sudah menanti-nanti ya Al-Mahdi, ya kan? Dan setelah mereka pelajari, ini dia sosoknya. Dan ketika mereka dapati, dia sedang di depan Ka'bah, sedang berdoa, gitu kan? Nah, akhirnya mereka bilang, ulurkan tanganmu, kami ingin baiat sama kamu. Kami ingin angkat kamu jadi pemimpin. Dia jawab, oh bukan, saya bukan orangnya, gitu. Oh, ya kan? Dia sendiri surprise? Ya, dia sendiri nggak tahu gitu loh. Dia heran gitu. Kenapa kok saya mau diangkat gitu kan? Sehingga, dan dia tahu ini bukan mau ngangkat jadi pemimpin biasa loh, pemimpin umat sedunia gitu kan. Maka dia tolak. Nah, berat kan ya? The big question is, kenapa dia tolak? Gitu kan? Kalau saya menganalisa, ada 2 sebab. Kenapa? Sebab pertama, dia menolak karena dia mukmin sejati. Namanya mukmin sejati nggak punya ambisi kepemimpinan, ambisi kekuasaan tuh nggak punya. Karena dia tahu hadis Nabi yang mengatakan inna imaratun fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Sesungguhnya jabatan kepemimpinan itu berpotensi jadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Nah, dia nolak dengan keras. Nah, kemungkinan kedua analisanya kenapa dia nolak? Karena dia tidak tahu dia Al-Mahdi. Nah, pertanyaannya kenapa kok Allah jadikan dia nggak tahu dia dirinya Al-Mahdi? Karena tadi, kalau dia tahu, pasti orang lain tahu. Kalau orang lain tahu, pasti musuh tahu. Kalau musuh tahu, ya dibunuh dong jauh-jauh hari. Udah selesai itu. Iya, udah selesai gitu. Nah, orang-orang ini ternyata nggak kalah ngotot gitu. Mereka bilang, kalau engkau tidak terima baiat kami akan pukul tengkukmu. Artinya, we'll kill you. Gitu. Kalau kamu nolak, we'll kill you. Gitu. Ya kan? Karena mereka sadar nih fitnah udah dahsyat nih di dunia ini. Ya kan, sedangkan sosoknya udah muncul gitu, ya kan?
Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya, dia dalam keadaan tidak senang, artinya tidak suka gitu. Kayak Kayak terpaksa. Nah, tapi kemudian ada hadis lagi mengatakan Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari golonganku, dari anak keturunanku ahlul bait, dan dia Allah akan islah, Allah akan reform, Allah akan perbaiki dia in one night, dalam satu malam. Kata Syekh Mubayyad, apa nih maknanya nih? Apakah ini maknanya sosok Al-Mahdi itu tadinya banyak dosanya, terus Allah terima taubatnya dalam semalam gitu kan? Oh bukan, ini maknanya dia asalnya orang soleh, orang baik, tapi kesolehannya buat diri sendiri. Nah sama Allah Ta'ala, dia diislah dalam satu malam itu dalam arti apa? Dia tiba-tiba dibikin jadi capable dalam berbagai bidang kehidupan, bidang leadership, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, semua. Gitu. Jadi ibaratnya sosok Al-Mahdi itu nggak perlu ikut Lemhanas. Iya, kan maksudnya gini. Nggak perlu ikut penataran Pemda. Benar. Untuk menjadi sosok pemimpin, bisa menguasai berbagai hal, politik, ekonomi, militer, segala macam itu kan butuh kuliahnya dulu gitu kan. Sedangkan beliau ketika dilantik kan nggak ready. Kok bisa? Berarti bagaimana caranya dia punya kapabilitas? Ternyata memang ada. Ada hadis. Ada hadisnya itu. Ya, nah, ya kan? apakah kemudian berarti kita akan ada di era-era seperti zaman Nabi dulu ya? Bagaimana mukjizat itu bisa terjadi gitu. Kalau kita kan sekarang semuanya harus ada hubungannya sama teknologi lah, sama logika gitu. Perhitungan kalkulasi matematis. Kalkulasi gitu, logika manusia begitu Zat. Ya kan kita akan kembali ke muter kara seperti itu lagi Zat. Ya pada hakikatnya sebenarnya mukjizat seperti itu tuh selalu berjalan. Cuma kadang-kadang kita yang nggak menghayatinya gitu loh. Sekarang contoh, apa nggak mukjizat namanya bahwa kita hari ini harus mendengar ucapan-ucapan anak-anak Gaza yang benar-benar out of the box gitu loh. Dia udah dibombardir nih, maknya mati, bapaknya mati, saudara-saudaranya mati, rumahnya hancur. Dia ditanya, kamu takut nggak? Nggak takut. Iya. Saya cuma takut sama Allah. Ajib nggak? Dia nulis nama lagi. Iya. Kalau nulis nama kan berarti dia siap mati kan. Nulis namanya di tangan. Kalau dan sekarang kan orang di Gaza kalau mau tidur ya kan, itu dia bukan baca doa tidur doang, tapi dia ngajuin 2 kalimat syahadat. Siapa tahu kali ini tidur terakhir. Kan begitu mereka. Ya artinya memang sekarang ini ya kalau kita mau jujur ya kan, asalkan kita pasang senar-senar keimanan kita, ya kan, kita bisa mendetek gitu kan hal-hal yang sifatnya miracles gitu, ya kan, dari sisi Allah tetap terjadi memang begitu. Jadi memang proses ini sebuah keniscayaan. Ya. Mau sekuat apa menahannya, kalau memang udah waktunya akan terjadi, seperti halnya matahari mau terbit gitu saya. Betul. Nah, kita nih sebagai para mukminin muslimin yang ada di dunia nih, ketika memang ini di era-era chapter-chapter akhir, apa yang mesti kita siapkan? Kita kan misalnya gini, ketika udah muncul Al-Mahdi kemudian peperangan Kubro gitu, kan semua umat muslim terlibat itu kan berarti kan? Ya, apa yang perlu kita siapkan? Ya sebenarnya begini, yang terlibat, yang nggak terlibat, nggak terlibat. Oh bisa gitu juga? Lah iya dong. Kenapa? Karena tadi kan saya sebutkan, menurut Syekh Mubayyad ada 6 hal mendahului keluarnya Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi. Nah, salah satunya adalah poin yang berbunyi munculnya fitnah Duhaimah. Apa tuh fitnah Duhaimah? Nah, fitnah Duhaimah itu adalah salah satu dari rangkaian fitnah yang besar-besar yang dialami umat Islam dalam perjalanan sejarahnya. Gitu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis panjang bahwa umat ini awal mulanya mengalami fitnah akhlas. Fitnah akhlas itu sahabat nanya, apa itu akhlas ya Rasulullah? Ya kan? Fitnah harabun wa harabun. Ya, fitnah lari dan perang gitu. Maksudnya apa? Internal konflik, perang-perang antar sesama saudara muslim sendiri. Dan itu terjadi sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah terjadi itu di awal-awal gitu. Sehingga yang terjadi umat itu waktu itu terbelah menjadi 2. Ada yang ikut terlibat perang, ada yang lari dari perang, sama sekali nggak mau terlibat gitu. Nah, setelah itu muncul fitnah sarra. Fitnah sarra itu fitnah kemewahan. Nah, fitnah kemewahan ini terutama di era Mulkan Adnan, raja-raja menggigit tadi, zaman khalifah-khalifah yang bukan ala minhajin nubuwah ya, khalifah-khalifah yang turun-temurun raja-raja itu, makanya banyak sekali kemewahan dalam istananya, walaupun namanya khilafah tapi wah kemewahannya dahsyat sekali. Monarki gitu ya? Ya, monarki gitu kan. Nah, kemudian fitnah Duhaimah. Nah, fitnah Duhaimah ini artinya fitnah gelap pekat. Nabi menyebutkan fitnah ini adalah fitnah yang terakhir menjelang keluarnya Dajjal. Gitu. Dan Nabi sebutkan 4 cirinya. Ciri pertama fitnah Duhaimah adalah
dia akan menampar setiap umatku ya dengan tamparan yang keras gitu. Yang artinya apa? Artinya dia fitnah yang skalanya global. Bukan skala regional, bukan skala lokal, nasional gitu kan, tapi internasional, mundial gitu ya kan skalanya. Terus yang kedua, dia merupakan sebuah fitnah yang jika dia orang katakan sudah berlalu, nggak taunya muncul lagi. Jadi dia kayak kalau seamless. ya seolah-olah dia berganti ya, berkelanjutan terus gitu ya kan. Terus yang ketiga, cirinya akan menyebabkan orang pagi masih beriman, sore kafir. Gitu. Jadi dampaknya itu bukan menimbulkan orang terjerembab dalam dosa kecil atau dosa besar, bukan. Tapi dosa yang paling mengkhawatirkan namanya dosa nawaqidul iman, batal iman. Batal iman. Tadinya masih beriman, ya kan? Sorenya berkafir. Gitu. Nah, yang keempat, dia akan menyebabkan terbelahnya umat ini ke dalam dua kemah, ya kan? Kemah imanin la nifaqo fihi, kemah keimanan tanpa kemunafikan sama sekali di dalamnya, dan kemah nifaqun la imana fihi, kemah kemunafikan tanpa keimanan sedikit pun. Berarti maksudnya hitam putih jelas itu. Hitam putih jelas. Dan kata Nabi, kalau ini sudah datang, ya, kriteria 4 itu sudah muncul, ya kan? Tunggulah kehadiran Dajjal hari itu atau esok harinya. Gitu. Nah, saya setelah mengkaji ke sana kemari ya, saya lihat ada beberapa pendapat tentang fitnah Duhaimah ini, ya kan? Ada pendapat mengatakan fitnah Duhaimah itu adalah permainan demokrasi, ya kan? Karena apa? Orang sudah merasa nih fitnahnya parah nih pemimpin gitu kan. Itu tiba-tiba ada harapan gitu ketika ada pesta lagi gitu kan. Dan benar diganti kan, harapannya tinggi. Nggak tahu berapa sama juga kecewa lagi gitu kan. Terus saya gitu kan. Kayaknya mirip-mirip. Dan uniknya nggak tobat-tobat lagi gitu ya kan. Nggak sadar-sadar juga gitu kan. Masih aja berharap gitu kan. Cuma bertukar aja nih gitu kan. Tapi ada juga yang berpendapat bukan fitnah demokrasi, tapi fitnah Duhaimah itu fitnah war on terror gitu. Khususnya setelah 9/11. Ya kan, umat Islam kan terus-menerus jadi umat yang tertuduh kan, umat yang tertuduh gitu. Asal ada kekejaman yang terjadi gitu, kalau umat Islam yang ngerjain teroris. Tapi kalau bukan umat Islam nggak disebut teroris. Gitu, ya kan? Fitnah ini nih. Termasuk yang sekarang ini. Sekarang ini kan Tufanul Aqsa ini selalu Israel menggunakan narasi bahwasanya Hamas itu organisasi teroris kan gitu, ya kan. Nah, tapi ada juga yang bilang fitnah Duhaimah itu adalah plandemi kemarin. Ingat ya, bukan pandemi ya, tapi plandemi. Gitu. Yeah, okay. Sebuah wabah yang direncanakan, gitu kan. Yang sempat kan dalam 3 tahun kemarin itu kita sempat mengalami, sudah decline nih, muncul lagi. Udah decline nih, muncul lagi kan. Gitu. Ya. Nah, singkat cerita, memang fitnah Duhaimah bisa mengambil banyak bentuk rupanya, gitu. Tapi jelas sudah sedang kita alami sekarang ini. Gitu. Tapi kalau paham ini, jadi kita bisa melihat ini chapter-chapternya jadi dengan tahu teman-teman, kita jadi tahu kalau ini jangan-jangan di fase ini nih. Jadi ada rasa kesiapan gitu ya kalau jelas. Kalau kita pahamin ini itu. Makanya ini penting banget buat kita. Ini bukannya sesuatu yang mungkin kalau teman-teman lihat beberapa tahun yang lalu kayak semacam nggak itu halu. Sekarang ini semuanya lagi kayak ditunjukin gitu. Ya, dibuka. Kalau yang sebelum sedang sudah ternyata ada kebenarannya, berarti yang akan terjadi ini memang keterkaitan dengan itu gitu kan. Makanya Syekh Mubayyad di muqaddimah kitab ini dia tuh menjelaskan kenapa sih perlu kita mendalami hadis-hadis tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Karena salah satu manfaatnya adalah tasdiqun nubuwah, untuk membenarkan nubuwah gitu. Bahwa apa-apa yang Nabi sampaikan sekian belas abad yang lalu itu ternyata benar gitu loh. Dia bukan sekedar satu hal yang sifatnya prediksi kayak Nostradamus gitu, bukan. Ini benar-benar karena Allah juga mengabadikan dalam Al-Qur'an, ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan ini tidak lain adalah ilham bimbingan dari Allah Ta'ala. Kalau yang bikinnya ngomong, mana ada kesempatan kita untuk menyanggahnya kan? Betul. Ibarat tetap kita nggak percaya pun tetap akan terjadi kita teman-teman semuanya. Betul. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu pimpinan mazhab dalam 4 mazhab Islam ini, kan beliau ketika mengunjungi makam Nabi SAW di Madinah, dia bilang, ucapan siapapun selain penghuni makam ini boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah ucapan penghuni makam ini yang bicara, ya kan, wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya. Gitu. Rasulullah. Iya, Rasulullah. Insyaallah. Nah, ini penasaran nih, ketika perang Kubra terjadi dan sudah ada Imam Mahdi, itu berapa lama jangkanya kan?